Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Untuk memahami mengenai kasih dan keadilan Allah, maka penting juga untuk memahami konsep pertentangan kosmis yang terjadi antara Kristus dan juga iblis. Apa kata Alkitab mengenai pertentangan ini? Mari kita sama-sama berdiskusi bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-9 dengan judul Pertentangan Kosmis. Seperti biasa, mari kita sapa para pemirsa yang telah mencantumkan komen, menyapa, memberikan semangat, dan juga rasa syukur mereka untuk keberadaan dari diskusi Sekolah Sabat ini. Beberapa nama pertama saya akan bacakan untuk ditanggapi kemudian oleh Pendeta Pardede dari Guntur Sitorus, Nino Saksono yang mengatakan, terima kasih atas pembahasan Sekolah Sabat yang sangat membantu pertumbuhan iman dan kerohanian saya. Puji Tuhan. Berikutnya, Jefflin Jamiel mengatakan, Shalom, pencerahan melalui diskusi Sekolah Sabat sangat membantu memahami pelajaran Sekolah Sabat. Berikutnya juga ada nama seperti Ina Pago dan juga Roslyn Sungah. Silakan Pendeta Pardede dengan semangat dan juga tanggapannya. Ya, Shalom Guntur, Bapak Guntur, dan juga Nino, dan Jeffrey serta Ina dan Rosdi. Kami senang karena bisa berikan pelajaran yang indah melalui diskusi Sekolah Sabat. Kiranya ini menjadi berkat ya bagi semua yang melihatnya. Saya percaya pemirsa juga diberkati dengan pelajaran Sekolah Sabat yang disediakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat ini. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita semua. Berikutnya beberapa nama saya mau memberikan penghargaan khusus bagi saudara-saudara kita di Sabah, Pendeta Sony Situmorang. Ada 3 nama khususnya Juliana Gintua dari Gereja SDA Kuhara Tawau Sabah mengatakan, terima kasih atas pembahasan Sekolah Sabat yang sungguh baik. Semoga menjadi berkat kepada kita semua. 2 lagi yang akan saya bacakan dari Keningau di Sabah oleh Maidin Lakuman mengatakan, Shalom, terima kasih dengan diskusi Sekolah Sabat. Tuhan memberkati Ivy dan juga para Bapak Pendeta. Dan terakhir dari Airi Lombuti, Kampung Tinuhan di Sabah mengatakan, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat. Mudah-mudahan jadi berkat bagi kita semua. Saya lihat Sabah ini sangat luas Pendeta, nama-nama jemaatnya berbeda-beda, dan puji syukur mereka merasa terberkati dengan pembahasan firman Tuhan ini. Boleh tanggapannya Pendeta Sony? Baik buat Juliana, Maidim, dan juga Airi dari jemaat yang berbeda, ada dari Kuhara, Keningau, Tinuhan. Saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya oleh karena atensi dari saudara-saudara kita di Sabah. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu saja yang kami butuhkan adalah dukungan kita, sehingga kita boleh membagikan link ini ke makin banyak orang. Sehingga di Sabah juga sama Indonesia ada Harvest 2025, kita akan tuai nanti di akhir tahun untuk mulai nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Ladang boleh berbeda begitu ya, tapi misi kita sama. Tahun ini Harvest 2025. Baiklah, saya akan mulai pembahasan kita dengan membacakan ayat inti dari pelajaran ke-9 dengan judul Pertentangan Kosmis. Terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pendeta Pardede boleh memulai diskusi kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bersama melalui diskusi Sekolah Sabat. Kami rindu melalui diskusi Sekolah Sabat ini Bapak, para pemirsa dimanapun berada ketika mereka menyaksikan tayangan ini, mereka akan diperlengkapi dapat membawakan diskusi Sekolah Sabat di UKSS mereka masing-masing. Biarlah Kau berkati perangkat yang kami gunakan supaya dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah Kau mengampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima
kasih. Mari kita langsung saja membuka pelajaran kita dan juga Alkitab tentunya karena kita mau melihat langsung dari firman Tuhan apa yang dikatakan di sana. Pelajaran hari Minggu berjudul Seorang Musuh yang Melakukan Hal Itu. Pendeta Pardede boleh perkenalkan kita dengan seseorang yang membawa kejahatan ke dunia ini karena Tuhan itu baik. Siapa yang akhirnya memunculkan kejahatan? Dan kalau kita lihat dari Matius 13 ayat 24 sampai 40, apa yang perumpamaan tentang lalang di antara gandum bisa jelaskan kepada kita akan peliknya pertentangan kosmis ini? Silakan pendeta. Dan baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya senang sekali bisa berbagi bersama-sama dengan kita semuanya dalam diskusi Sekolah Sahabat ini. Tentu kita semua sudah belajar ya, bahkan kita pun mengimani sepanjang kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, lagi penyayang. Bahkan ketika Yesus bercerita tentang seorang pemilik tanah ya yang hanya menabur benih yang baik di ladangnya. Ya. Kita tahu bahwa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari selalu melakukan yang terbaik buat kita sebagai makhluk ciptaannya. Tapi sama seperti ladang tadi, ya, walaupun benih yang baik yang ditanam bermunculan apa? Lalang-lalang. Ya, mungkin kita bertanya sama seperti yang ditanyakan di dalam Matius pasal 13 tadi dalam ayat 27. Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Ya, jadi hal ini mungkin mirip dengan apa yang kita tanyakan pada saat ini. Ya, Allah hanya memberikan yang baik. Lalu pertanyaannya, dari mana yang tidak baik itu? Ya, kita tahu bahwa si jahat, ya, musuh yang melakukan itu adalah iblis. Yang kita tahu bahwa jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa dia sudah menunjukkan karakternya sebagai si jahat yang selalu bertentangan dengan Allah. Walaupun kita tahu dalam dunia ini, ya, Allah selalu berupaya melakukan yang terbaik buat kita, tapi kita sedang berada dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu makanya dengan diam-diam, bahkan ada kalanya dengan terang-terangan, ya, si jahat musuh itu, yaitu iblis, menaburkan benih lalang, yaitu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat pada saat ini. Saya rasa begitu Kak Evi. Terima kasih sekali pendeta sudah membuka diskusi kita dengan sangat baik. Saya pikir untuk diskusi kali ini, para saudara-saudara yang memiliki latar belakang pertanian boleh lebih aktif lagi karena bisa memberikan pemahaman yang pas dengan perumpamaan yang ada di Matius 13. Kita lanjutkan, bukan hanya pertanyaan yang tadi pendeta Pardede sampaikan, ada satu pertanyaan lagi yang penting juga dan ini merupakan reaksi yang normal. Di paragraf paling bawah dikatakan, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Dengan kata lain, mengapa tidak segera mencabut kejahatan kalau memang Tuhan, seperti yang kita pelajari di pekan lalu, berdaulat, maha kuasa, begitu ya, maha mengasihi. Kenapa tidak langsung dicabut saja? Apa bahayanya, Pendeta Sony, kalau kejahatan dari awal dibinasakan saja? Silakan, Pendeta Sony. Ketika kita melihat konteks dari pelajaran pada pekan ini, maka kita harus memahami latar belakang budaya, di mana Timur Tengah, tempat di mana Yesus memberikan ilustrasi untuk perumpamaan ini, mempunyai mata pencaharian melalui pertanian ya. Walaupun kita ketahui Timur Tengah itu sangat kering dan buruk. Namun bangsa Israel atau pendengarnya pada saat itu sangat familiar dengan kata lalang. Bahkan di Indonesia sendiri, lalang sangat familiar. Bahkan di tanah Batak ada yang mirip kayak lalang. Bukan lalang. Saya baru tahu tadi pagi, namanya Simareme ya, Pastor Sem ya. Simareme katanya. Dia mirip padi. Mirip banget kayak padi. Hanya ketahuan bedanya ketika sudah berbuah. Nah, kenapa tidak langsung dicabut? Nah, ketika konsep dicabut di sini mengarah kepada pertentangan kosmis. Di mana ketika surga kita katakan goncang lah. Efeknya sepertiga malaikat sesuai dengan Alkitab dia diturunkan ke dunia ini. Seandainya dicabut atau kejahatan diakhiri, persepsi manusia, persepsi ciptaannya kepada si pencipta tersebut akan menjadi apa? Lebih lain. Ingat, pelajaran pekan lalu para pemirsa,
ketika bicara mengenai the power of choice, kuasa memilih, maka Allah itu siapa? Kasih. Bukan Allah yang otoriter, kasih. Dan nanti di bagian berikutnya kita akan lihat apa alasannya. Kenapa Tuhan kata, jangan dulu. Dia ingin memberikan kesempatan kepada setan tersebut untuk bertobat. Namun seperti judulnya pertentangan kosmis, berarti ada yang jahat, ada yang baik. Nah, untuk lebih lanjut, mungkin Ivy boleh baca paragraf terakhir. Baik. Namun jawaban ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Dengan kata lain, mengapa tidak segera mencabut kejahatan? Jangan, jawab sang majikan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Menurut perumpamaan ini, Allah pada akhirnya akan mengakhiri kejahatan, namun mencabut sebelum waktunya akan mengakibatkan kerusakan permanen yang merugikan kebaikan. Perhatikan kata permanen, ini mengarah kepada konsep mindset. Yang saya katakan tadi. Kalau dicabut, maka itu akan berefek kepada yang lain. Oh, berarti Allah tidak kasih. Namun demikian, kalimat terakhir yang tadi dibaca, ada waktunya ketika gandum tersebut akan dicabut. Dan nanti kapan itu kita akan pelajari pada pelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pendeta Sony sudah menjawab pertanyaan di bawah hari Minggu dan juga pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Para pemirsa boleh lanjutkan dengan perenungan dan juga diskusinya masing-masing. Kita lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Asal Mula Pertentangan di Bumi. Kalau pertentangan kosmis itu antara Kristus dan juga iblis, mengapa manusia akhirnya terlibat? Itu pertanyaan simpelnya, Pendeta Pardede. Dan kita mau lihat jauh di Kejadian 1, bagaimana ular strateginya dan juga metodenya untuk menghasut manusia ke dalam pertentangan ini juga. Apa yang bisa kita pelajari, Pendeta Pardede? Silakan. Baik, terima kasih Pak Evi. Ya, jadi kalau kita lihat menarik sekali ya. Kita sudah tahu tadi bahwa pertentangan kosmis itu pertentangan antara Allah dan Kristus. Ya, yang baik dan yang jahat. Jadi memang kalau kita perhatikan, ya memang hampir semua mungkin jenis kejahatan, ya kalau kita lihat ini yang ditularkan oleh iblis, selalu terbabit atau berdampak kepada yang lain. Dan memang itu kenyataannya, kalau ada kejahatan kita lakukan sering sekali, bukan hanya kepada korban yang itu pertama, tapi itu bisa terbabit kepada yang lain. Dan ini yang dilakukan oleh si jahat. Ya, ketika dia sudah memberontak terhadap Allah, kemudian dia puas, kemudian dia lancarkan serangannya yang lain. Ya, yaitu kepada kita manusia. Bahkan kalau kita lihat, ya sama seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa Allah menaburkan yang baik. Kita tahu tadi bahwa ladang itu adalah apa? Dunia ini. Itu makanya ketika Ivy tadi membuka dalam kitab Kejadian, bahwa Allah menciptakan semua itu sungguh amat baik. Ya, itu makanya di dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Segala sesuatu yang diciptakan Allah sungguh sempurna adanya. Ya. Baik sekali. Tidak ada tanda-tanda kejahatan. Tetapi ya semua itu ya dirusak oleh si jahat. Jadi pada saat setan berusaha bukan hanya menghancurkan Allah, tapi juga menghancurkan ciptaannya, maka hal yang serupa dia lakukan kepada kita manusia, ya. Jadi dalam pelajaran ini jelas sekali bahwa asal mula pertentangan di bumi itu kenapa sampai di bumi, karena setan ya memperluas invasinya, ya, mau memperluas wilayahnya, itu sebenarnya ya yang terjadi. Tetapi nanti kita mungkin akan belajar lebih banyak lagi ya, bahwa kita tidak sendirian di situ, ada Allah yang bersama-sama. Ya, terima kasih Pendeta Pardede. Tadi sudah menekankan bahwa setan mencoba untuk menghancurkan karakter Allah, mencoba untuk menghancurkan manusia, dan juga keyakinan antara sang ciptaan dan juga kepada penciptanya. Pendeta Sony, saya mau bangun dari situ, bagaimana keyakinan ini akhirnya penting, karena sebelum kita mengasihi atau mempercayai seseorang, kita harus yakin dulu kan, orang ini benar atau bagaimana, begitu. Dan dalam kasus
ular dan juga Hawa, akhirnya Hawa jadi bingung dengan kebohongan setan begitu ya. Apakah saya harus yakin dengan Allah pencipta saya atau tidak? Ini mau saya sambungkan dengan pertanyaan nomor 2 dan 3 di penerapan kehidupan bagian penuntun guru. Karena di sini dikatakan bagaimana dalam kehidupan kita sendiri kita perlu belajar. Apakah orang mempercayai saya ya? Apa yang harus saya perbaiki kalau saya melihat karakter Tuhan? Ataupun melihat kehidupan gereja kita? Bagaimana akhirnya saling tidak percaya satu sama lain begitu ya? Karena ada hasutan, ada pembantahan, dan lain-lain. Silakan pendeta dengan komen dari aplikasi ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Benar, gereja saat ini sedang dilanda oleh krisis kepercayaan. Kenapa saya katakan begitu? Survei kalau para pemirsa googling, banyakkan sekarang gereja-gereja sudah di benua Eropa dan Amerika semakin sedikit. Karena mereka menganggap sekarang gereja sebagai tempat ritual. Namun, pelajaran pekan ini refresh kita punya pikiran kembali bahwa kepercayaan itu penting. Saya analogikan begini, ada seorang tua-tua mengatakan kepada saya, dalam konteks Adam dan Hawa, Pastor Sam dan Ivy, sebenarnya bukan hal yang negatif yang kita lihat di sana. Ini kata dia. Kita lihat dari sisi positif bagaimana Adam mempertahankan istrinya. Jadi lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan istrinya. Namun dalam konteks kebenaran, karena judulnya asal mula pertentangan di bumi, disinggung mengenai benih. Ketika Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, maka lenyap semua. Nah, masalah yang Kak Ivy katakan tadi, kenapa sampai Hawa percaya kepada omongan ular? Padahal sebelumnya Tuhan sudah katakan semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kau makan kecuali apa? Yang satu ini. Nah, sama seperti itu. Kita pun pada saat ini. Bagaimana orang mempercayai saya sebagai anggota gereja, saya sebagai pribadi, apakah cukup hanya melalui omongan? Coba Ivy boleh baca paragraf ke 1, 2, 3, 4 dan 5, Ivy. Baik. Antara ular atau Allah, pasti ada yang berbohong kepada Hawa, yang kini harus memilih apakah dia akan percaya apa yang Allah katakan atau apa yang ular katakan. Di sini dan di bagian lain dalam kitab suci, sifat pertentangan ini terutama mengenai apa dan siapa yang harus dipercaya, yang mana hal ini secara integral berkaitan dengan kasih. Dan itu karena keyakinan Anda tentang seseorang, orang seperti apa dia, dan apakah dia dapat dipercaya, sangat berdampak pada apakah Anda akan mengasihi dan mempercayai orang tersebut, dan dalam hal ini mendengarkan apa yang dia katakan kepada Anda. Perhatikan para pemirsa yang kasih baca, percaya itu harus dilandaskan oleh apa? Kalau istilah ada iklan sebuah apa di TV, how low can you go ya? Ini tapi itu tapi ini how deep is your love, kalau Andrew Color Me Back judul lagu. Nah ini itu berdasarkan kasih. Contoh, Ivy berapa persen percaya sama Daniel V? Yakin lah. Katakanlah 75-80%-nya, hanya kepada Tuhan 100%-nya. Kalau Pastor Sam sama istri berapa persen percaya Pastor Sam? Nah, mungkin jawab dulu, biar para pemirsa senang kita berinteraksi. Berapa persen Pastor Sam? Ya, tadi kan angka 100 itu milik Allah ya. Yang pasti semakin lama kita menikah semakin percaya kita. Oke, nah perhatikan yang Ivy baca tadi ini. Ivy ulang sekali lagi, Ivy, dari kata dan bagian terakhir, dan itu. Dan itu karena keyakinan Anda tentang seseorang, orang seperti apa dia, dan apakah dia dapat dipercaya, sangat berdampak pada apakah Anda akan mengasihi dan mempercayai orang tersebut, dan dalam hal ini mendengarkan apa yang dia katakan kepada Anda. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Sangat menarik pembahasan kita. Dan dari asal mula pertentangan di bumi, kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Asal-usul pertentangan di surga. Inilah pelajaran hari Selasa. Ada banyak teori untuk membuktikan siapa makhluk yang jatuh tersebut. Apakah dia iblis? Apakah dia Raja Tirus? Apakah dia Lucifer? Begitu ya Pendeta Pardede. Makanya kita mau buka Alkitab untuk melihat apa sifat dan karakter yang dituliskan, dan akhirnya itu menuju kepada siapa. Silakan Pendeta Pardede.
Baik, terima kasih Kak Evi. Ya, tapi sebelum sampai ke situ, kenapa perlu lagi? Tadi kita sudah belajar asal mula pertentangan di bumi, sekarang masuk ke asal usul pertentangan di sorga. Sehingga kita tahu asal usul kejahatan itu dari mana mulanya, kan begitu. Ya, jadi artinya kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Allah tidak pernah menciptakan dosa. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik. Itu yang kita baca tadi. Makanya kalau kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 28 ya, kalau kita baca semua ayat misalnya mulai dari ayat 12 sampai 19 yang walaupun di situ dituliskan seolah-olah itu adalah kepada Raja Tirus, tapi gambaran yang ditujukan itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tidak ada memiliki manusia sama seperti yang digambarkan di dalam kitab Yehezkiel tadi. Itu adalah merujuk kepada makhluk sempurna yang diciptakan Allah, yaitu apa? Malaikat. Dan dari situlah kita tahu, oleh karena diciptakan dengan begitu sempurna, ya kita tahu bahwa Lucifer ya yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa, sempurna kecantikannya dikatakan, tapi dia justru menjadi sombong. Oleh karena apa? Oleh karena kecantikannya itu. Tidak ada ya makhluk di bumi ini yang bisa disamakan dengan dia. Karena dikatakan selain dikenal sebagai kerub, dia adalah gambaran kesempurnaan, penuh hikmat, maha indah, ya. Dan itu hanya dimiliki oleh apa? Oleh makhluk ciptaan Allah yang bernama apa? Lucifer. Tetapi kita tahu bahwa dia akhirnya apa? Jatuh, ya. Jatuh ke dalam dosa. Bahkan nanti mungkin akan diterangkan lagi nanti ya, lebih lanjut bagaimana dia bisa jatuh ke dalam dosa. Intinya adalah bahwa itu menggambarkan Lucifer, bukan Raja Tirus. Baik, terima kasih sekali Pendeta, sudah sangat jelas. Dan ada satu kata yang sangat berikatan dengan Lucifer, ataupun kejatuhan Lucifer, yaitu misterius, begitu ya, karena tidak ada tercatat di dalam Alkitab, maupun kita bisa mengetahui di dalam sejarah, mengapa sampai Lucifer akhirnya sombong, begitu ya, dengan segala keegoisan di dalam hatinya. Ini pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, Pendeta, dan ini juga pertanyaan banyak umat. Bahkan selama kuartal ini saja sudah beberapa kali dipertanyakan oleh para pemirsa kita di kolom komen. Jadi saya mau hubungkan ini dengan pertanyaan nomor 1 di penuntun guru, apa cara terbaik untuk menjelaskan mengenai pertentangan kosmis kepada orang yang tidak beriman? Beda dengan kita sudah baca Alkitab gitu ya, paling tidak sedikit konsepnya kita memahami. Tapi bagaimana kita menjelaskan kemisteriusan ini kepada orang-orang ketika membahas mengenai pertentangan kosmis? Silakan Pendeta Sori. Terima kasih. Ini agak susah dijawab sepertinya. Benar, tadi Ivy bilang bahwa kita bisa gampang menjawabnya karena kita sudah punya landasan. Saya Kristen ataupun agama lain sudah punya landasan. Ingat, kata Lucifer berasal dari kata lux dan feror ya. Artinya pembawa cahaya. Itu sebabnya di Alkitab manapun tidak ada kata Lucifer, kecuali di King James Version. Itu salah satunya Alkitab yang pernah menulis kata Lucifer, lux dan feror. Nah, ketika mengarah kepada pertanyaan Ivy tadi, bagaimana kita menjelaskannya, benar. Kita yakini di surga tidak ada Yesus. Dan tadi saya terima kasih pada saya, Tuhan tidak membuat kejahatan. Namun, secara etimologi yang saya katakan tadi, bahwa Lucifer atau si pembawa terang ini atau bintang fajar ini merupakan salah satu malaikat di kerub. Ya, pernah saya katakan dulu ada 2 jenis malaikat, ada kerubium, ada serafim. Kerubium inilah jenis malaikat yang ada di sekitar tahta Allah. Sedangkan serafim adalah malaikat yang menjadi juru kabar dikirim ke seluruh dunia. Ke Maria, Gabriel itu serafim. Malaikat itu serafim sebuah jenisnya. Nah, karena apa? Saya tidak akan menggunakan bahasa saya, tapi saya akan menggunakan bahasa Alkitab. Di Puji Yehezkiel dikatakan yang membuat Lucifer jatuh atau adalah kesombongan. Ingat, kesombongan bukan hanya ada di Alkitab. Dalam tata budaya, dalam kehidupan sosial, orang yang tidak beragama pun pasti mengenal kata sombong, iri hati, dengki, merasa lebih baik mementingkan diri. Nah, di sanalah itulah cara yang terbaik untuk menyampaikan. Contoh, kalau pemirsa buka Roma pasal 2, maka Roma pasal 2 membahas mengenai orang-orang yang tidak mengenal agama, tidak mengenal Kristus, tapi mereka bisa selamat.
Atau untuk lebih jelas, kita lihat apa yang penulis sampaikan di paragraf terakhir tadi. Ya. Menurut Yesaya 14, Lucifer memutuskan untuk meninggikan dirinya dan menyamakan dirinya dengan Allah. Ayat ini melengkapi apa yang kita lihat dalam Yehezkiel 28, bahwa hatinya sombong karena kecantikannya, yang seharusnya membawanya memuliakan Allah yang menjadikannya cantik. Sebaliknya, ia menjadi sombong. Yang lebih buruk lagi, dalam kesombongan ini, dia berusaha mengambil tempat Allah dan memfitnah dia. Istilah Ibrani untuk dagang dalam Yehezkiel 28 ayat 16 juga berarti fitnah, mengindikasikan bagaimana iblis akan bertindak melawan Allah dan juga melawan kita. Bagi indikator yang bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, itu bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim. Nah, kata Elohim ini jamak. Jadi, seorang penulis Kristen bernama Ellen White menerangkan bahwa kesombongan, kecemburuan yang dia lihat ketika dia tidak dilibatkan dalam proses penciptaan. Tapi kita akan bahas ini dulu lebih jauh lagi. Namun intinya ini mengarah kepada egosentris ya, itu sombong, dengki, merasa lebih pintar, cantik. Jadi Pastor Sam, hati-hati karena Bapak ganteng, jangan jatuh oleh karena kegantengannya. Ivy juga ya, karena kemolekan jangan. Para pemirsa juga jangan jatuh oleh karena apa? Kelebihan yang kita miliki, tapi gunakanlah kelebihan kita itu untuk menjadi apa? Untuk melayani Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, maka kita punya pelayanan akan semakin dahsyat. Terima kasih. Kasih pendeta, mungkin kata egosentris tersebut boleh membantu kita untuk membuka percakapan kepada orang untuk menjelaskan mengenai pertentangan kosmis. Dan saya mau ajak para pemirsa untuk pelan-pelan membaca dan juga menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, karena ini penting sekali untuk kita renungkan bersama. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya, hari Rabu, dengan judul, Jika Engkau Menyembah Aku. Ternyata yang iblis dekati bukan saja Adam dan Hawa, tetapi juga Yesus sendiri sudah pernah mengalami strategi dan juga hasutan setan. Apa yang bisa kita lihat ketika Yesus dicobai di padang gurun, Pendeta Pardede? Apakah metodenya sama begitu ya? Dihasut tentang apa, dibantah tentang apa, diputarbalikan tentang apa? Silakan Pendeta Pardede. Baik, terima kasih Kak Ivy. Ya, Jack, sebelum saya jawab itu, kalau kita lihat kita sebaliknya, jangan lupa bahwa segala sesuatu upaya yang dilakukan oleh iblis tadi itu, karena dia tadi kan sudah diterangkan tadi, karena dia merasa dia sudah cantik, penuh dengan hikmat, sombong, dia rasa dia layak menjadi Allah. Itu makanya upaya untuk merebut tahta Allah tidak pernah lepas dari keinginannya. Bahkan sampai-sampai oleh karena keinginannya untuk merebut tahta Allah, ya, dia pun menyasar kepada siapa? Anak Allah, ya, Yesus Kristus. Karena kalau dia sudah berhasil mendapatkan penyembahan, ya, karena memang kan Allah adalah sesuatu yang disembah, itu Allah. Sesuatu yang disembah. Dan itu yang dirindukan oleh siapa? Oleh iblis, oleh si jahat, ya. Dan segala sesuatu yang iblis mau lakukan sebenarnya satu hal, supaya kita menyembah dia. Itu makanya dia juga berusaha untuk mencobai Yesus supaya Yesus menyembah dia. Dan hampir sama dengan seperti sekarang, ya, melalui makanan, ya. Itu makanya jangan langsung senang dengan hal-hal sesaat. Boleh saja diberikan makanan, ya, boleh saja mungkin diberikan harta. Tetapi kalau memang ujung-ujungnya itu adalah hanya untuk supaya kita menyembah dia, itu sebenarnya. Dan sering sekali setan menggunakan, ya, ada tertulis, karena ketika kita tahu kisahnya, ya, di mana Yesus ketika dicobai, ya, Yesus selalu menggunakan Alkitab sebagai benteng, karena memang firman Tuhan adalah benteng kita yang paling apa? Yang paling utama, ada tertulis. Lalu setan juga berusaha untuk memutarbalikkan ini dia. Jadi makanya hati-hati kalau kita hanya baca Alkitab setengah-setengah, ya, enggak secara keseluruhan. Dan kita harus apa? Harus memahami. Bagaimana mungkin ini ada contoh bilang begini. Dari mana kita tahu uang apa? Uang palsu. Kita akan tahu itu uang palsu kalau kita tahu uang asli. Kita akan tahu itu diputarbalikkan, firman itu diputarbalikkan kalau kita tahu firman yang asli. Jadi sama seperti Yesus. Kenapa Yesus walaupun sudah digunakan ada tertulis, karena memang Yesus menguasai firman itu, karena dia itulah apa? Firman itu sendiri. Jadi kita juga harus menguasai firman itu, sehingga cara yang sama
yang dilakukan oleh setan ketika mencoba Yesus, cara itu juga lah yang dia gunakan untuk menjatuhkan kita. Dan senjata kita juga adalah senjata yang sama, yaitu ketika Yesus menggunakan firman sebagai senjatanya untuk melawan kejahatan, maka kita juga harus menggunakan hal yang sama, yaitu firman-Nya. Ya, jadi mari kita apa? Mari kita mempelajari firman dengan sepenuhnya. Jadi kan itu menjadi makanan rohani kita. Sehingga kita tahu ketika kita berusaha disesatkan dengan yang tanda kutip mengatakan ini adalah firman, kita akan mengerti, benarkah itu? Kalau kita sudah mengetahui ya, firman yang sesungguhnya. Saya rasa begitu Kak Ivy. Amin, itu satu aplikasi yang sangat bagus sekali. Dan dari cerita Yesus, hebatnya dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi kita manusia sudah pernah jatuh. Makanya pertanyaan berikutnya Pendeta Sony, saya ambil dari nomor 4, penuntun guru. Dikatakan, ketika manusia menjadi jauh dan tidak lagi dekat dengan Tuhan, seringkali ada sesuatu yang berubah dalam pandangan mereka terhadap karakter Tuhan. Mungkin waktu hidup baik-baik saja, oh Tuhan itu baik begitu ya. Tapi ketika hidup ini tidak baik-baik saja, maka kita juga jadi membenci Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, Pendeta, supaya kita terhindar dari kecenderungan tersebut? Itu pertanyaan dari nomor 4. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Benar. Pandangan atau perspektif kita mengenai Allah, mengenai Tuhan, tergantung seberapa dalamnya atau tingginya iman kita kepadanya. Seiring dengan waktu yang berjalan ini, kemudian pengalaman hidup yang kita rasakan, maka itu akan mempengaruhi sudut pandang. Nah, saya coba lihat sedikit kata menyembah. Dalam bahasa Greka itu proskuneo. Artinya apa? Saya tulis di sini dalam bahasa Inggris, proskuneo refer to showing devotion and reverence juga. Atau apa? Proskuneo mengacu pada menunjukkan pengabdian dan rasa hormat Tuhan dalam ibadah. Nah, itu sebabnya kalau para pemirsa pernah bertanya kepada saya, kenapa? Ya, kita kan nggak disuruh kita ke gereja hari Sabat. Lalu kenapa kita ke gereja? Jadi ini pemirsa, ini adalah kita punya devotion, penyembahan. Namun, ketika kata proskuneo ini digunakan dalam kehidupan kita, saya akan katakan, benar, pandangan kita mengenai Tuhan akan berubah ketika kita kurang menyembah Dia. Ketika kita kurang apa? Kurang dekat dengannya. Ketika tidak membungkuk, berlutut, mendekat, bahkan mencium tangannya. Apa arti menyembah? Artinya Anda hanya mau membungkuk, mencium tangan kepada orang yang Anda kasihi. Anda hanya mau menyerahkan segala sesuatu kepada orang yang Anda kasihi. Tidak mungkin Anda akan kasih suatu barang kepada orang yang tidak Anda kasihi. Itu saya katakan tadi, bagaimana sudut pandang? Ketika pertanyaan nomor 4 di penuntun guru mengatakan itu akan mempengaruhi kita, apa yang kita buat? Yang kita buat adalah, Ivy boleh baca paragraf ke 1, 2, 3, 4 saja. Sekali lagi, Yesus melawan godaan tersebut dengan kitab suci. Dan sekali lagi, iblis gagal. Dalam ketiga pencobaan tersebut, Yesus menggunakan kitab suci untuk bertahan melawan serangan musuh. Itu yang kita akan gunakan. Apa arti kitab suci? Gospel. Apa gospel? Logos. Apa logos? Allah. Apa Allah itu perwujudan daripada kasih Allah sendiri. Ketika Anda, the more you closer to be, the more your faith will be lebih kuat. Artinya ini yang kita lakukan sehingga perspektif pandangan kita mengenai Allah akan tetap stabil. Ingat, saya pernah katakan, IP Master Set, faith sama fanatisme itu beda tipis. Sama-sama artinya keyakinan, tapi berbeda ke arahnya kemana. Faith kepada Yesus, fanatisme kepada satu objek yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Indah sekali untuk melihat bahwa konklusi dari Pendeta Pardede dan juga Pendeta Sony Situmorang akhirnya mengerucut ke satu arah yang sama, begitu ya. Firman Tuhan yang memiliki kuasa untuk menjauhkan kita dari pencobaan dan juga dari akhirnya tidak melihat kasih Allah di dalam kehidupan kita. Baik, terakhir kita akan lihat pelajaran hari Kamis dengan judul Sifat Alamiah dari Pertentangan Kosmis. Akhirnya orang bertanya-tanya, Pendeta Pardede, jadi sebenarnya yang dicari iblis apa sih? Begitu ya. Kenapa akhirnya ada pertentangan bisa terjadi? Kok bisa? Ini kan mengenai Allah dan juga pemilik surga, begitu ya. Apa yang dicari iblis pada akhirnya? Silakan. Baik, terima kasih Kak Ek. Jadi kalau kita lihat dalam pertentangan kosmis ini bukan hanya sekedar lagi tentang perebutan kuasa, ya.
Sebenarnya kalau kita berbicara tentang perebutan kuasa, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Belajar sebelumnya kan, Allah yang Maha Kuasa. Sudah pasti ya, iblis tidak punya kesempatan untuk itu sebenarnya, karena dia adalah Allah ya yang Maha Kuasa. Tetapi kenapa sampai sekarang ini juga pertentangan itu masih terus berlanjut? Jangan lupa, yang dipertentangkan di sini juga adalah karakter Allah. Ya, karakter Allah. Dan ini yang harus diselesaikan. Ya, ini makanya pelajaran tadi tentang, tapi ini ada kaitan juga, nanti mungkin dijelaskan dalam pertanyaan berikutnya. Tapi intinya adalah yang mau saya katakan di sini adalah sifat alami dari pertentangan kosmis ini bukan hanya sekedar perebutan tentang kekuasaan, tetapi ini adalah tentang karakter Allah. Karena setan telah berdusta tentang karakter Allah. Dia bukan hanya berdusta kepada para malaikat, berdusta juga kepada apa? Nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan sampai sekarang pun dia berdusta kepada kita tentang karakter Allah. Ya, Allah yang Maha Pengasih, lagi penyayang, tapi pada saat yang sama dia adalah Allah yang adil. Dan inilah yang mau coba ya disampaikan oleh si jahat. Allah kita itu adalah Allah yang mementingkan diri sendiri, Allah yang tidak adil. Karena memang ya, kalau kita menggunakan sifat seperti yang ditawarkan oleh si jahat, akan mengalami kesulitan kita bagaimana kita pada saat yang sama kasih tapi juga adil. Sehingga setan mencoba mengaburkan karakter Allah itu dengan tipuan-tipuannya, ya, dengan tipu dayanya, dengan dustanya, supaya sebanyak mungkin orang apa? Disesatkan, ya, termasuk kita. Jadi ini berbicara bukan hanya sekedar perebutan kuasa lagi, tetapi ini berbicara tentang karakter Allah, ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali Pendeta, sangat jelas jawabannya. Dan ketika kita melihat pelajaran ini juga sebenarnya pertentangan tersebut tidak terjadi di luar angkasa, begitu ya. Tapi pada faktanya, ladang dari pertentangan tersebut adalah di hati dan juga kehidupan kita masing-masing. Jadi saya mau sambungkan dengan pertanyaan nomor 4 di hari Jumat, Pendeta Sony Situmorang. Bagaimana ketika kita memahami mengenai pertentangan kosmis ini, akhirnya kita bisa memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan saya juga. Mengapa saya bereaksi seperti ini ketika ada pengalaman yang seperti ini? Dan bagaimana ini sebenarnya menantang kepada siapa kita yakin, kepada siapa kita percaya dan juga mengasihi, yaitu menyembah Allah begitu idealnya. Silakan Pendeta Sony. Oke, baik, terima kasih. Ketika kita melihat pada siapa saya mengasihi, berdasarkan pengalaman ini, kalau bicara mengenai kosmis, apa arti kosmis kira-kira? Banyak terminologi kosmis, ya. Artinya bisa juga kosmis digunakan itu untuk kepentingan diri, kompetisi. Itu kan itu kita kata kosmos, kosmis itu kan. Itu kosmis di sini mengarah kepada apa? Kepada sabut alam semesta. Ya, ada dua pertentangan besar di alam semesta, yang jahat dan yang baik. Nah, kita kembali ke pertanyaan Ivy tadi. Apa yang dapat kita ambil dari pertanyaan kosmis ini? Ingat, di ayat hafalan tadi Ivy sudah baca, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular ini dengan perempuan ini. Keturunan ular ini akan mematuk tumitnya, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Pertanyaan tadi sangat berhubungan dengan kata meremukkan tumit, atau mematuk tumitnya. Mematuk tumit di sini mengarah kepada kita akan mengalami kesakitan melalui pergumulan dosa, tantangan, ujian, cobaan. Tapi selama kita bergantung kepadanya, maka kita akan apa? Lepas. Dan tadi di pelajaran pertama, ada satu masa nanti ketika Tuhan atau Allah akan melenyapkan dosa. Artinya lalangnya akan lenyap ketika akhirnya tiba. Lalu, sebagai aplikasi, apa yang kita buat? Nah, untuk ini saya mau baca agak panjang, V. Habis saya nggak usah komentar lagi. Paragraf kedua, V. Baik. Pegamis. Untuk menangani dosa, Allah hanya dapat menggunakan keadilan dan kebenaran. Iblis dapat menggunakan apa yang Allah tidak dapat atau tidak mau gunakan, yaitu sanjungan yang berlebihan dan penipuan atau kecurangan. Ia telah berusaha memalsukan firman Allah dan telah menyalah-tafsirkan rencana pemerintahannya di hadapan malaikat-malaikat, mengatakan bahwa Allah tidak adil dalam memberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan atas penghuni surga.
Sehingga di dalam menghendaki penyerahan dan penurutan dari makhluk ciptaannya, ia hanya berusaha meninggikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, harus ditunjukkan di hadapan penghuni surga serta dunia-dunia lain bahwa pemerintahan Allah adalah adil dan hukum-hukumnya adalah sempurna. Iblis menunjukkan seolah-olah ia berusaha untuk memajukan kebaikan alam semesta. Sifat yang sebenarnya dari si perampas kekuasaan itu dan tujuan yang sebenarnya harus dimengerti oleh semua. Ia harus mempunyai waktu yang menyatakan dirinya melalui pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Kita sudah berada di penghujung dari pelajaran pekan ini, pekan yang ke-9 dalam kuartal pertama tahun 2025. Kita mau menyimpulkan bagaimana pelajaran mengenai pertentangan kosmis ini akhirnya membuat kita mengerti mengenai kasih dan juga keadilan arah. Boleh dihubungkan? Saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita mendapatkan pelajaran atau materi ini, kita mengerti latar belakang sejarah kenapa kita boleh eksis sampai saat ini. Sebagai seorang yang beragama, katakanlah sebagai Kristen, pengikut Kristus, kita harus ketahui kenapa kita mengikuti Kristus. Itu sebabnya di penutup guru hari Jumat, di pedalaman, kalimat pertama dikatakan, tidak ada yang lebih jelas diajarkan dalam Alkitab selain bahwa Allah dalam hal apapun tidak bertanggung jawab bagi manusia dosa. Bahwa tidak ada penarikan seundang-undang rahmat ilahi. Tidak ada kekurangan yang membuat kita berdosa apa? Kita sendiri. Oke, supaya jangan salah kaprah, ingat, ketika kita lahir, jangan tidak berdosa. Ya, tapi tendency to make a sin atau kecenderungan berbuat dosa itu kita wariskan. Nah, dosa itu sendiri berasal dari sorga, kemudian Taman Eden. Dan saatnya bagi kita sekarang ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak mau ditipu oleh si penipu itu. Bagaimana caranya? Dekatkan dirimu pada Tuhan. Bahkan seperti judul pelajaran kita pada saat ini, pertentangan kosmis itu selalu ada dalam hati masing-masing kita, antara yang baik dan yang jahat, antara Roh Kudus yang selalu menuntun kita dan juga roh jahat yang selalu mentempting kita, menggoda kita. Masalahnya terletak kepada kita. Dan saya akan bacakan satu kalimat terakhir di pedalaman. Ada satu kalimat yang paling bagus yang tadi saya lihat. Seandainya, bagian tengah-tengah ya, seandainya setan segera dihapuskan dari keberadaannya, mereka akan melayani Allah dengan ketakutan, bukan dengan kasih. Siapa itu? Setelah takut sama raja, takut sama bos, takut sama Allah. Jadi, sudah saya mau sampaikan bahwa pertentangan kosmis mengajarkan kita bahwa Allah itu kasih. Dan mari kita menerapkan atau mengaplikasikan kasih-Nya lalu kehidupan kita, keluarga kita, dan juga ke seluruh dunia. Terima kasih, Ivy. Amin. Terima kasih, Pendeta. Pendeta Pardede, silakan ditambahkan. Baik, terima kasih, Kak Evi. Jadi, pemirsa, dimanapun Anda berada, Allah kita adalah Allah yang kasih dan adil. Ya, kita rasakan itu dari mana kita tahu? Bukan hanya dari apa kata firman Tuhan, tapi saya percaya juga pengalaman rohani kita mengatakan hal itu. Tetapi jangan lupa, setan berusaha membuat semua makhluk ciptaannya termasuk kita meragukan kasih dan keadilan Allah itu. Itu yang dilakukan sekarang. Makanya terjadi pertentangan tadi. Terjadi pertentangan kosmis. Dia mencoba menggiring opini kita bahwa supaya kita tidak lagi supaya kita yakin bahwa Allah itu tidak kasih dan tidak adil. Tetapi kenyataannya, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Bahkan pengalaman rohani kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu makanya bagaimana caranya supaya ketika dalam pertentangan kosmis itu kita berada di pihak Allah supaya kita nggak ditipu, supaya kita nggak disesatkan, ya. Mari kita kenal dekat dengan Dia melalui apa? Melalui membaca firman-Nya tentunya. Sering berkomunikasi dengan Dia melalui doa. Sama seperti saya contohnya. Saya nggak akan percaya apa kata orang tentang istri saya, walaupun mungkin buru-buru. Karena saya kenal betul dengan istri saya dekat dengan dia. Ya, orang mau bilang apapun itu, yang saya tahu istri saya seperti ini, karena dia dekat dengan saya. Setan tidak akan berhasil mau menjelek-jelekkan Allah kita, memutarbalikan fakta kalau kita dekat dengan Dia. Kalau kita betul-betul kenal dengan Dia. Ya, Ginosko mengenal ini bukan hanya sekedar
mengenal, tapi bagaikan intim ya, bagian hubungan suami dan istri. Maka setan nggak akan berhasil menipu kita, karena kita tahu siapa dia. Kita begitu dekat dengan dia, kita mengenal dia. Bagaimana caranya supaya kita bisa kenal dekat dengan dia, supaya intim dengan dia, ya, mendekatkan diri kepadanya melalui doa. Lalu sering juga mendengar dia berbicara melalui firman. Ya, dengan demikian dalam pertentangan kosmis itu, sebagaimana janji Yesus, karena dia adalah pemenang. Ya, ini dia. Betul memang. Karena perjuangan kita kan bukan melawan darah dan daging. Kalau menggunakan kekuatan kita sebagai manusia, kita nggak akan mampu. Tapi kita bersyukur ada Yesus di pihak kita yang sudah pernah mengalami pertentangan tadi yang kita pelajari tadi. Ketika Yesus dicobai, dia menang. Maka mari kita datang kepadanya untuk memperoleh kemenangan. Terima kasih Kak Ipi. Amin, puji Tuhan sekali. Pak Sosep. Oh ya, silakan. Coba lagunya Mas Ivy. Ku menang, ku menang. Kan begitu. Iya kan? Terima kasih. Itu aja yang bakal bisa supaya jangan supaya jangan ngantuk. Baik. Terima kasih pendeta dan juga puji Tuhan untuk kesimpulan dan juga penguatannya. Kita akan sama-sama menutup kebersamaan kita dengan berdoa yang akan disampaikan oleh pendeta Sony Situmorang. Ada satu permintaan doa pendeta dari Sabah tadi, Airi, yang mau didoakan agar semua ahli keluarga saya, agar anak-anak yang bekerja di kota mendapat dukung Tuhan. Itulah kerinduannya, karena tadi pendeta Pardede sudah menyinggung mengenai keluarga gitu ya. Kita juga mau keluarga kita menang di dalam pertentangan kosmis ini. Silakan pendeta Sony. kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas berkat yang limpah, kami boleh menyelesaikan diskusi kelas sahabat kami. Tolong berkati hamba-Mu, pendeta Pardede, kemudian Airi dan juga Daniel Layar, dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Bapak akan berdoa terus buat Airi yang diminta agar Engkau memberkati keluarganya, anak-anaknya bekerja di kota. Demikian juga seluruh relasinya dan juga keluarga mereka. Biarlah berkat Tuhan sangat memberkati bagi mereka. Demikian juga keluarga masing-masing kami. Agar berkat tersebut boleh terpancar, terimplementasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan, pekabaran ini akan menjadi berkat bagi semua orang, dan gerakkan kami, jari-jari kami, agar kami boleh jadi selalu berkat dengan bersiap dan juga kebaikan pekabaran ini. Bapak, terima kasih atas doa yang sederhana ini. Ampuni dosa kami, dalam Yesus berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta sekalian, Pendeta Situmorang dan juga Pendeta Pardede, semangat selalu di dalam pelayanannya. Dan bagi para pemirsa, mari kita juga semangat untuk mendekati firman Tuhan, karena itulah yang akan menguatkan kita di dalam pertentangan kosmis ini, sambil kita mempelajari apa aturan main dalam pertentangan kosmis. Karena Allah itu maha kuasa, tapi setan banyak tidak bisanya. Jadi bagaimana akhirnya ada aturan main di situ? Bagaimana kita melihat aturan main ini dalam kehidupan Ayu, dan juga dalam kehidupan Yesus waktu di dunia ini. Sampai kita bertemu lagi pekan depan, Tuhan memberkati kita sekalian.